Shalom, selamat pagi warga jemaat Gereja Kristus Teluk Betung yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya menyapa semua saudara dengan berharap kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan menguasai hati, pikiran, perasaan semua saudara yang mendengarkan. Sehingga apapun yang hari ini saudara alami, entahkah itu pergumulan yang berat, entahkah itu situasi-situasi yang sulit, saudara boleh tetap mengalami sejahtera, damai yang daripada Tuhan. Saudara, saya sungguh bersyukur bahwa oleh kemurahan Tuhan kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Gereja Kristus Teluk Betung edisi Jumat tanggal 2 Oktober 2020. Saya sungguh berharap kiranya melalui program ini semua saudara yang mendengarkan semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Bersama saya Cuanto Abraham Christopher Watimuri, kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya mari kita tundukkan kepala, terlebih hati dan pikiran kita, dan kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami terus bersyukur sebab kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih kami boleh bangun dengan keadaan yang baik pada pagi hari ini, dan terkhusus kami bersyukur bahwa Tuhan masih beri kesempatan untuk kami kembali lagi merenungkan firman Tuhan. Maka hamba berdoa, berbelas kasihanlah Tuhan bagi semua kami, sehingga kami mengerti firman pada pagi hari ini, dan kami diubahkan untuk semakin hari berkenan kepada Tuhan, semakin hari kehidupan kami berpadanan atau serupa dengan Injil Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, demi Kristus Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Hari ini kita sampai pada bagian yang ketiga, yang mana saya beri tema, karena anugerah Tuhan tidak semua manusia menolak Yesus. Suatu penghayatan dari Injil Yohanes, khususnya pasal 3 ayat yang ke-21. Karena anugerah Tuhan tidak semua manusia menolak Yesus. Nah saudara, saya katakan karena anugerah Tuhan tidak semua manusia menolak Yesus. Kenapa? Karena saudara, pada dasarnya tanpa terkecuali kita sudah belajari pada 2 seri yang lalu bahwa pada dasarnya manusia menolak Yesus. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka manusia itu dikatakan mati. Mati secara rohani. Mati secara rohani berarti tidak mampu bereksistensi, melakukan hal-hal yang baik. Kecondongan hati manusia, hasrat manusia berorientasi pada hal-hal yang jahat, yang tidak bersesuaian dengan perintah kehendak Tuhan. Dan semua manusia ada di dalamnya. Semua manusia yang lahir mewarisi dosa asal, natur yang berdosa, diperbudak oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Semua manusia. Itu sebab manusia, sekalipun tawaran yang begitu agung, yang mana kita lihat dari Yohanes pasal 3 ayat 16, ada satu tawaran, ada satu kabar yang begitu agung, bagaimana Tuhan memberikan solusi untuk manusia mengalami kepastian keselamatan yang daripada Tuhan. Tetapi karena natur yang berdosa, manusia yang mati di dalam dosa, maka manusia tidak dapat meresponinya. Manusia berbuat jahat, justru mereka membenci Yesus, mereka membenci terang. Karena apa? Terang menyingkapkan dosa-dosa mereka. Dan semua itu bicara tentang manusia secara universal pada dasarnya. Tetapi karena anugerah Tuhan, tidak semua manusia menolak Yesus. Saya akan bacakan dulu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, firman Tuhan ini memberikan satu kontras bagi saya dan saudara.
bahwa di ayat sebelumnya digambarkan mereka yang mencintai kejahatan, manusia yang mencintai kejahatan, mereka itu membenci terang. Karena terang menyingkapkan kejahatan, terang membukakan dosa-dosa mereka. Itu sebab mereka takut, tidak mau datang kepada terang. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, mereka tidak takut kepada terang. Justru mereka datang kepada terang. Justru mereka datang kepada Yesus. Supaya apa? Alkitab memberikan penegasan supaya nyata bahwa perbuatan mereka itu dilakukan di dalam Allah atau karena Allah. Ini jelas atau sederhananya begini, kenapa mereka datang? Karena mereka tahu bahwa perbuatan baik itu berasal daripada Tuhan. Tuhanlah yang memungkinkannya melalui apa? Proses kelahiran kembali yang sudah kita baca, pelajari pada minggu yang lalu dalam seri regenerasi. Bahwa Allah lah yang mengerjakan itu bagi kita. Sebelumnya kita ini mati secara rohani. Orang yang mati tidak mungkin dapat bereksistensi. Orang yang mati tidak mungkin dapat berespon. Orang kalau mati, mau ditawarin sesuatu yang nikmat pun dia tidak akan mampu untuk berespon mengambilnya. Nah, manusia dikatakan mati secara rohani. Oleh sebab itu, Allah sekalipun menawarkan kasih karunia, kalau manusia itu mati dan belum dihidupkan, belum dilahirkan kembali, saya meyakini tidak mungkin dapat meresponi kebaikan itu. Itu sebab kalau manusia dapat meresponi keselamatan yang Tuhan beri, itu pun karena Tuhanlah yang mengerjakan melalui apa? Proses kelahiran kembali. Oke, sampai sini saudara nangkap? Karena proses kelahiran kembali yang dikerjakan oleh siapa? Allah Tritunggal di dalam Allah Roh Kudus. Dialah yang mengerjakan proses kelahiran kembali itu. Maka hati kita dibaharui. Hati yang tadinya mencintai kejahatan, sekarang hati yang baru diberi adalah hati yang berorientasi pada hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dalam bahasa Rasul Paulus dikatakan sebagai anak-anak terang. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, karena anugerah Tuhan, tidak semua manusia menolak Yesus. Itulah yang menjadi tema pada hari ini, bahwa kita diingatkan pada dasarnya semua manusia menolak Yesus karena hatinya sudah dikuasai, dibutahkan, dibelenggu, diperbudak oleh dosa. Itu sebabnya kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan. Dalam Kejadian Efesus pasal 2 ayat 11 dikatakan semua manusia kamu mati di dalam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran, atau tidak berdaya di dalam dosa-dosa dan pelanggaran. Semua kita membenci terang. Tetapi karena anugerah Tuhan, maka ada orang-orang pilihan Tuhan yang dimungkinkan untuk menerima Yesus. Itu sebab ini menjadi suatu hal yang patut kita syukuri dan tidak membawa kita pada kebanggaan diri yang salah, dalam pengertian menjadi sombong, bahwa kalau kita bisa percaya itu karena kuatnya kita. Bukan. Semua itu karena anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Saudara mungkin akan berkata bahwa enggak, itu karena saya beriman kepada Tuhan. Saya mau katakan pada pagi hari ini, saudara bisa beriman itu pun karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang mengaruniakan iman, barulah saudara bisa percaya. Dengan kekuatan, dengan potensi dirimu sendiri, tidak akan pernah saudara menerima Yesus. Karena apa? Manusia mati secara rohani. Orang yang mati secara rohani tidak mampu dapat bereksistensi. Bagaimana supaya dia dapat bereksistensi, dapat meresponinya? Maka dia harus dihidupkan dulu. Dia harus dilahirkan kembali dulu. Dan itu adalah karya Allah sendiri di dalam diri orang tersebut. Maka saya buat tema pada hari ini, karena anugerah Tuhan, tidak semua menolak Yesus. Ada orang-orang yang menerima Yesus. Ada orang-orang yang mau datang kepada terang. Ada orang-orang yang mau datang kepada Yesus. Dan kalaupun saya dan saudara bisa menerima Yesus, bisa datang kepada Yesus, Alkitab menegaskan supaya menjadi nyata bahwa tindakan kita itu, tindakan percaya kita itu dilakukan atau dimungkinkan karena Allah yang telah melahirbarukan kita kembali. Saudara, kiranya perenungan pada hari ini menjadi satu kebenaran yang menghiburkan
bahkan juga menjadi satu kebenaran yang menggelisahkan saya dan saudara. Mungkin hari ini saya dan saudara ada di antara saudara yang masih mencintai kejahatan, membenci terang, tidak mau datang secara sungguh-sungguh kepada Yesus, tidak mau datang sungguh-sungguh kepada terang. Saudara, tangisilah dirimu sungguh di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan dengan caranya yang ajaib, yang agung, menjumpai engkau secara pribadi, sehingga dengan karyanya yang bekerja di dalam dirimu, engkau mau datang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Supaya apa? Kelak engkau menikmati kemuliaan demi kemuliaan di dalam kekekalan bersama dengan Allah Tritunggal dan segenap orang percaya. Tetapi bagi saya dan saudara yang sudah menerima Yesus secara pribadi dalam hati kita, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bahwa semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuatnya kita. Maka biarlah hati kita terus melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, Yohanes pasal 3 ayat 19-21 sebagai kesimpulan, kita dapat belajar bahwa ini menunjukkan pada akhirnya orang-orang yang membenci terang, yang mencintai kejahatan, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan di dalam dunia ini. Bahwa mereka mencintai kegelapan, maka mereka akan dilemparkan ke dalam kegelapan yang kekal, neraka, kegelapan yang abadi. Mereka yang membenci terang, mereka akan dikirim ke dalam kegelapan itu. Mereka akan tidak melihat terang sama sekali untuk selamanya. Tetapi bagi saya dan saudara yang oleh kemurahan Tuhan kita dapat datang kepada terang, kita dapat mencintai terang itu, saudara, kelak kita akan menikmatinya secara abadi, kekal. Saudara, seorang teolog pernah berkata demikian, bahwa orang jahat dan orang benar sama-sama diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Orang-orang jahat, orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang mencintai kejahatan, mereka diciptakan untuk juga memuliakan Tuhan. Ketika mereka dibinasakan, mereka mendapat kekekalan di dalam neraka. Mereka memuliakan keadilan Tuhan, bahwa orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menolak Yesus, mereka harus mengalami hukuman dosa itu. Itu sebab orang-orang yang mencintai kejahatan pun diciptakan untuk memuliakan Tuhan, yaitu untuk memuliakan keadilan Tuhan. Sedangkan mereka yang oleh kemurahan Tuhan masuk ke dalam sorga, mereka memuliakan Tuhan, memuliakan kasih karunia-Nya. Bahwa sebenarnya mereka tidak pantas masuk ke dalam sorga, tapi karena kasih karunia Tuhan, mereka dimungkinkan untuk masuk ke dalam sorga. Orang yang dibinasakan memuliakan keadilan Tuhan, bahwa keadilan Tuhan mengharuskan yang salah dihukum. Tetapi mereka yang masuk sorga memuliakan kasih karunia Tuhan, bahwa sebenarnya mereka harus dihukum, tetapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, mereka dimungkinkan masuk sorga. Itu sebab pagi hari ini bagi semua saudara yang sudah percaya kepada Tuhan, mari hidup di dalam ucapan syukur, kerjakan keselamatan itu di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Tetapi bagi saudara yang belum sama sekali, jangan menunda. Ketika firman Tuhan pada pagi hari ini, bahkan dalam seri-seri sebelumnya, berbicara kepada Anda, jangan keraskan hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Jangan tunggu nanti. Tidak terlalu cepat bagi saudara yang masih muda, bahkan tidak terlalu terlambat bagi saudara yang sudah di usia senja. Ketika kau mendengar firman ini, artinya Tuhan mau berbicara untuk saudara. Saya sungguh berdoa kiranya semua kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk perenungan pada hari ini. Hamba berdoa Allah Roh Kudus, bekerjalah melampaui semua kelemahan, keterbatasan, bahkan keberdosaan kami. Bahkan kiranya Tuhan berkenan menjumpai setiap mereka yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menjumpai mereka secara pribadi. Tuhan berkenan untuk melahirbarukan mereka, sehingga dengan hati yang baru, mereka memiliki hasrat yang baru, kerinduan yang baru, cinta yang baru untuk mencintai terang, menerima terang itu.
Terima kasih Bapa yang baik. Untuk anak-anak-Mu jemaat GKTB hamba berdoa, Tuhan tolong mereka dalam sepanjang hari ini. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan kiranya tolong supaya semua mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sakit Tuhan beri kekuatan, yang susah Tuhan hiburkan. Iman yang cukup kiranya Tuhan karuniakan untuk mereka tetap percaya di dalam setiap keadaan yang mereka alami tanpa menyalahkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Tuhan. Demi Kristus Yesus kami mempertaruhkan hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat menjalani hari ini dalam belas kasihan Tuhan. Selalu jaga kesehatan tanpa mengabaikan tindakan kasih kita kepada orang lain. Dan biarlah melaluinya Tuhan dimuliakan. Ingat, Tuhan sungguh baik dan Ia selalu menyertai saya dan saudara. Amin.